Halo, welcome to my channel Best Trading School Indonesia. Sahabat traders dan juga followers, subscribers dari Best Trading School Indonesia, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk analisis XAU/USD atau gold pada hari Jumat tanggal 26 bulan 5 2023. Seperti analisa sebelumnya di bulan April, tepatnya tanggal 27 ya, kita menganalisakan emas akan naik, harga goldnya akan naik dengan pola high B ya, yaitu QM atau Quasimodo patternnya. Tapi sayangnya dia naik ya. Sayangnya dia naik sedikit, sweep high di time frame only. Kemudian langsung turun ya, turun ke C. Nah, di sini. Namun tidak masalah ya teman-teman ya. Memang harganya kita estimasikan di sini di B, di area B seperti di gambar tadi. Tapi sayangnya di sini ada sedikit sweep. Jadi all time high pada time frame monthly itu diambil dulu, di sweep dulu. Kemudian dia turun. Nah, tanpa ada gap di sini ya. Coba nggak ada gap, dia akan berhenti di QM ya teman-teman ya, QM Quasimodo patternnya. Tapi dia langsung turun, estimasinya ke C ya, seperti gambar tadi ya, ke C untuk membuat swing low. Nah, ini dia pendekatan ke C ya, belum sempurna ke C ya. Nah, C ini area demand teman-teman ya. Just analysis, tidak perlu terlalu perfect gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya, hari ini analisa kita di sini potensi gold up ya teman-teman ya, si up, dimana gold sendiri ada kompres ya kemarin malam setelah penurunan kemudian ada kompres di sini. Ini sepertinya kita lebih enak analisis di trading view ya teman-teman. Oke, kita akan menganalisa di trading view. Jika di trading view saya lebih suka ambil ini ya, yang forex.com ketimbang yang lain. Sambil menunggu, jadi ini potensinya masih up ya teman-teman ya. Potensinya masih up. Kita lihat di time frame kecilnya. Oke. Oke, ternyata dia membuat ini ya, FTR ya, demand. FTR demand. Nah, ternyata di sini terindikasi FTR demand. Karena dia sudah keluar dari zona demandnya ya teman-teman ya. Di time frame kecilnya di M5. Kemudian kita lihat di sini, oke. Oh ya, M30 ada tweezer ya. Di sini tweezer bottom, respon dari resisten become support ya teman-teman ya. Resisten become support. Jadi di sini. Nah, ini merupakan tweezer ya. Pola candlestick tweezer bottom. Kemudian di sini high dia sudah break of structure juga untuk high-nya. Break of structure. Apakah di sini juga akan di break? Ya, let's see together. Nah, ini ya untuk komponen analisa daripada skenario harganya, kita
tentukan terlebih dahulu level-level yang memungkinkan menjadi pijakan atau konfirmasi breakout dan lain-lain ya. Oke, di sini sudah ada ya. Kemudian ya, di sini merupakan jejak institusi ya teman-teman. Ini merupakan jejak institusi atau market maker tadi malam. Hari Kamis tadi malam ya, tanggal 25. Ini jejak institusi, jadi dia membuat konsolidasi terlebih dahulu atau equilibrium, zona keseimbangan. Terjadi proses tawar-menawar di sini, yang dimana setelah terjadi proses tawar-menawar, harga konfirmasi break ya ke bawah dan melanjutkan turun. Ya, di bawah ini ada demand ya teman-teman ya. Jadi di sini ini ada demand. Ya. Nah, tepatnya di sini di H1. Oke. Dia menyentuh demand yang ada di sini. Penutupan. Ya. Nah, di sini juga ada base ya, jejak institusi. Nah, jadi ada dua zona dan ini sepertinya oke, dia sudah masuk ya di sini ya. Oke. Ini sudah masuk sebelumnya, kemudian dia terbang ya. Baik, kita sudah menemukan di bawah di ini ya, 3692 3426. Oke ya, ini sudah jadi teman-teman, sudah masak. Sudah matang ya. Jadi kita akan menandai ini, kemudian di sini ada indikasi break of structure ya, break of structure. Ya, kita sudah tandai. Oke, ini M15 ya teman-teman ya. Nah, ini jejak institusinya seperti tadi yang kita gambar. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan sweep ya, akan masuk di sini. Oke, sepertinya memang harga masih membuat equilibrium di dalam ya, M5 ya, seperti ini. Ini dia membuat equilibrium di M5. Dia masih bermain-main di sini. Ini sudah membuat pola engulfing ya, engulfing di sini. Nah, ini juga respon mungkin ya, respon dari time frame kecilnya. Oke, dia berhenti di structure ya teman-teman ya. Dia berhenti di structure, break of structure-nya maksud saya. Sini. Oke, jika terjadi berulang-ulang seperti ini, harga bisa jadi langsung drop ya, harga bisa jadi langsung drop.
tapi kita akan coba analisa di time frame besarnya terlebih dahulu, karena di time frame besarnya ini M15 ya, M15 ini terindikasi tweezer bottom. Ini terindikasi tweezer bottom. Biasanya jika tweezer bottom, dia harusnya terbang ya, harusnya naik. Jika tweezer bottom. Jadi ini merupakan resisten become support yang tadinya sudah direspon oleh kedua pola candle ini, tweezer bottom. Dan ketika harganya naik, itu harus konfirmasi terlebih dahulu di sini. Konfirmasi break ya. Valid break di atas. Baru dia bisa naik ke supply. Jadi ini supply, teman-teman. Oke, di sini merupakan supply zone. Supply zone dan oh ya. Oke. Jadi ini juga merupakan inducement ya, teman-teman ya. Ini ciri-ciri inducement di sini. Ciri-ciri inducement. Kita sudah bisa melihat bahwa ketika inducement ya, liquidity di sini itu bisa saja tersapu ya. Indikasi. Jadi indikasi ini perlu dihati-hati saja ya, teman-teman ya. Indikasi inducement. Ini indikasi inducement. Ini supply zone yang kita ketahui ya, situ. Jadi bisa saja ketika ada terjadi news ya, terjadi pergerakan impuls, supply zone ini tidak direspon ya. Bisa saja seperti itu. Nah, kita akan cari liquidity terlebih dahulu ya. Nah, ini sini ada liquidity. Oke, di sini liquidity dan di atas juga ada liquidity ya. Nah, di sini juga liquidity ya. Kemudian di sini ada Quasimodo ya, teman-teman. GM Quasimodo. Oke. Ya. Oke. Seperti ini ya. So, tadi harga bisa langsung jatuh ya. Harganya bisa langsung jatuh ketika dia sudah break ya. Konsolidasi yang ada di dalam. Kemudian di sini jika diturunkan di time frame kecilnya, kita tarik garis ya di time frame kecil M5 maybe. No, di M15 saja biar lebih kelihatan swing high swing low nya. Oke. So dia ada ini ya, ada penembusan
tapi ini bisa jadi false break. Nah, ini sideways teman-teman ya. Ini sideways dan sepertinya akan ada pergerakan besar ya. Sepertinya akan ada pergerakan besar. Kita butuh key level. Jadi key level itu di sini ya. Di sini dan di bawah ini. Harus valid break. Jadi jika di sini valid break ya, dia akan naik, dan jika di area bottom valid break di sini dia akan turun ya. Ini konfirmasi awalannya. Nanti biasanya ketika pembukaan market sesi New York akan ada awalan ya, awalan entah naik ataupun turun, itu yang akan menjadikan konfirmasi di situ. Oke. Ya, di sini ada 1 2 ya. 1 2. Satu, dua, tiga. Ini bisa drive ke atas ya, di drive ke atas, dan bisa saja harganya langsung tembus ke bawah. Setelah itu untuk roadmap ya, roadmapnya. Yang pertama adalah skenario yang pertama adalah harga akan merespon supply zone ya, kemudian turun seperti ini. Kemudian yang kedua, jadi dia bisa parkir di sini, kemudian melanjutkan mengambil liquidity ya. Jadi dia bisa saja sweep ya, inducement levelnya di sini ke liquidity ini teman-teman, di M30. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi hari ini. So harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ini semua kemungkinannya sudah kita antisipasi. Jika dia break di sini high ya, ini kan masih terpantau dia konsolidasi. Kalau dia break high, ini fix akan menjadi FTR, yang berarti harga akan naik. Nah, itu teman-teman. Jika harga naik ya, kita boleh masuk untuk zona buy ya. Untuk setup buy kita bisa masuk. Target utamanya adalah supply zone. Yang kedua, jika supply zone gagal untuk membalikkan harga, kita tunggu di 197232. Itu ada base di sini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan teman-teman untuk review dan juga reason hari ini di gold ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.